Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, hai ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, Dedif ingin menyampaikan kultum singkat. Jadi ini topiknya dari Dedif itu tentang keutamaan sujud. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kalau kita lihat tuh sujud merupakan gerakan dengan posisi posisi terendah kan saat kita melakukan apapun gitu. Nah, tetapi walaupun sujud itu merupakan gerakan yang dengan posisi yang terendah, ternyata sujud itu memiliki posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah bersabda bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan robnya adalah dalam keadaan dia sujud. Ini dari hadis riwayat Muslim nomor 482. Nah, gerakan sujud yang kita tahu adalah di mana dahi menyentuh bumi. Jadi gerakan ini adalah sebagai bentuk tunduk patuh kepada Allah dan tidak untuk zat lain apalagi orang tertentu. Jadi jangan sampailah kita sujud ke hal yang lain gitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, keutamaan keutamaan penting dalam sujud itu adalah satu yang tadi menjadi dekat dengan Allah. Seperti apa hadis dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda bahwa momentum terdekat seseorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Itu dari ya hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa makna dari gerakan sujud yaitu bentuk seorang hamba untuk memasrahkan diri kepada Allah. Itu bentuk tunduk patuh kepada Allah, menunjukkan diri kita adalah makhluk yang rendah dan tidak berdaya tanpa bantuan Allah. Jadi oleh sebab itu sujud menjadi makna upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi banyak orang yang menolak untuk melakukan sujud karena banyak yang mereka pikir bahwa itu adalah posisi di mana seseorang merendah gitu kan. Padahal seseorang yang bisa merendah, maksudnya melakukan sujud dengan baik, itu insya Allah akan meninggikan derajatnya. Sebaliknya, kalau misalkan orang yang biasa tinggi, dia nggak mau merendah sama sekali, nggak mau melakukan sujud segala macam, itu Allah akan merendahkan derajatnya gitu. Jadi meskipun posisi apa sujud itu kita rendah serendah-rendahnya, insya Allah Allah itu akan menilai kita lebih tinggi lagi gitu setelah melakukan banyak sujud. Nah, jadi teruslah kita merendah pada Allah. Nah, sujud yang baik dan sempurna ini insya Allah akan diberikan 6 hal. Ini dari hadis Ibnu Abbas, eh, itu insya Allah kita akan diberikan satu, Robik Firli, ampunan. Dua, Warhamni, kasih sayang. Ketiga, itu Wajiburni, penjagaan dari sifat buruk. Warfa'ni, diangkat derajatnya. Warzukni, limpahkan rezeki yang tak terbatas. Wahdini, diberikan petunjuk dari segala hal lawan. Wa'afini, diberikan penjagaan hadir dalam lingkungan sehat dan baik. Dan wafu'ani, dijaga dari perbuatan yang salah. Jadi ini kan sebenarnya doa dari duduk di antara dua sujud ya. Jadi mungkin apa namanya, ya insya Allah doa-doa yang ini tuh dikabulkan jika sujud yang kita lakukan di antara apa yang kita lakukan dalam sholat itu sempurna gitu. Iya. Nah, ini ada eh, langsung makna gerakan sujud aja. Langsung dilanjutin sama Dedif ya. Ini, Selain apa sujud itu sangat penting karena bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sebenarnya dari sisi kesehatan juga ternyata memang banyak banget makna dari gerakan sujud dan
manfaatnya bagi tubuh serta jiwa. Jadi tuh salah satunya adalah bisa memperlancar sirkulasi darah serta memecah penyumbatan pembuluh darah yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Selain itu, pas kita sujud, posisi kepala kita kan jadi lebih rendah daripada jantung. Jadi darah itu mengalir lebih cepat ke otak. Nah, otak itu jadi menerima lebih banyak nutrisi. Nah, hal ini tuh memberikan efek baik pada memori, penglihatan, pendengaran, konsentrasi, jiwa, serta kemampuan kognitif lainnya. Nah, selain itu, apa, mungkin kayak kalau yoga atau senam-senam gitu, kan ada tuh sebenarnya gerakan sujud. Nah, itu karena eh, dari gerakan sujud itu juga memaksa tubuh kita untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh. Jadi bisa merelaksasi tulang belakang, merenggangkan sendi bahu, siku. Jadi apa, memperkuat juga otot leher. Jadi benar-benar memberikan pengaruh yang baik bagi postur tubuh. Em, Makna dari gerakan sujud dan gerakan sholat lainnya juga sebenarnya mampu menyehatkan mental dan membuat jiwa lebih damai. Konsentrasi yang kita bangun untuk menjadi lebih dekat dengan Allah itu sebenarnya secara tidak langsung mirip dengan fungsi meditasi yang hanya fokus pada satu titik. Namun perbedaannya kalau di Islam itu kan memang titik fokus yang kita tuju hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba menjadi merasa tentram, aman, karena Allah Maha Berkuasa, Maha Menolong, dan Maha Melindungi. Em, Selain itu, mau bahas tentang gerakan sujud yang bagian dari sholat. Tapi ada juga, mungkin waktu itu pernah dibahas juga, ada macam-macam sujud. Contohnya sujud tilawah yang waktu misalnya kondisi saat melakukan sujud tilawah itu saat kita membaca atau mendengar bacaan dari ayat sajadah Al-Quran, sajadah Al-Quran saat sholat maupun tidak. Ayat sajadahnya ada banyak beberapanya ada di surat Al-A'raf, di surat Ar-Rod, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Furqan, An-Naml, Sadisha. Sajdah, Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq, dan Al-Hajj. Eh, Selain sujud tilawah juga ada lagi sujud syahwi. Ini tuh apa? Ada 4 alasan kenapa kita harus melakukan sujud syahwi. Tentang alasan beberapa hal yang menyebabkan kita harus melaksanakan Iya sholat. itu. Yang pertama meninggalkan sunat ab, abad Abad, abad. abadah seperti tasyahud awal dan kunut. Jadi itu surat abad, sunnah abad merupakan amalan yang dikerjakan dalam sholat yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ada contohnya itu misalnya kita lupa duduk tasyahud awal atau membaca tasyahud awal atau kita lupa membaca sholawat atas Nabi SAW pada tasyahud awal atau membaca sholawat atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir atau lupa membaca doa kunut bagi yang biasa memanjatkannya pada saat sholat subuh. Selain itu, selain meninggalkan sholat abad, ada juga alasannya itu ragu dalam jumlah rokaat. Jadi saat dalam kondisi ini, ambillah rokaat yang paling sedikit, lalu menyempurnakannya setelahnya. Lalu setelah itu baru lakukan sujud syahwi, karena ada kemungkinan rokaat sholatnya berlebih. Eh, Terus yang ketiga, melakukan larangan yang dapat membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja. Misalnya, mengucapkan beberapa kata atau menambah rakaat sholat. Eh, nah, kalau misalnya teringat akan hal tersebut pada saat sholat, maka sunnah baginya untuk mulai melakukan sujud syahwi. Terus selain itu, eh, melakukan rukun atau sunnah abad atau membaca ayat tidak pada tempatnya. Misalnya tiba-tiba ke kebaca Al-Fatihah pada waktu duduk tasyahud atau tiba-tiba salah membaca kunut waktu ruku.
Dan misalnya membaca surat yang disunahkan setelah Al-Fatihah waktu i'tidal gitu. Nah, cara melakukannya itu terbagi menjadi dua, yaitu sebelum salam dan setelah salam. Nah, kalau misalnya sujud syahwi yang dilakukan sebelum salam itu dilakukan ketika meninggalkan beberapa gerakan sholat karena lupa, ragu dengan jumlah rakaat yang telah dijalankan. Kalau yang setelah salam itu dilakukan ketika menambah rakaat karena lupa rakaat yang telah dijalankan ketika sholat. Bacaannya, jadi sebenarnya sujud sahwi ini sifatnya adalah anjuran, maksudnya sunnah. Bacaannya itu uh, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, Kesimpulannya. ya jadi kesimpulan dari keutamaan sujud ini adalah jadi sujud itu sangat membuat ibadah sholat itu menjadi istimewa. Nah, dengan keistimewaan sujud ini menjadi penyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi momentum bermunajat kepada Allah dan insya Allah untuk mengangkat derajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Sekian kultum dari Dede pamit dan Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Nak. Bagus. Jadi Ibu ini sedikit ya, ada sedikit. Berarti bersyukurlah orang yang sehat, karena kalau melakukan sholat itu bisa sempurna. Ya salah satunya kan kesempurnaan sholat itu saat kita sujud. Nah, Ibu kan sering melakukan kalau Ibu, maksudnya tidak sholat yang nggak sempurna tuh Ibu kalau kena sakit, vertigo gitu tuh itu nggak, rasanya tuh di hati tuh kayak nggak sempurna gitu. Makanya kita saat sujud tuh betul-betul harus bersyukur gitu. Ibu tuh sering aduh kalau lagi sakit gitu kan duduk sholat tuh sujudnya ya asal ngegantung. Jadi kayak nggak sempurna gitu sholat gitu. Ya, Iya. benar, setuju. Makanya berusaha